Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari program Studi Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta. Saya Aisyah Munawwar Sehari dengan NIM 5230025 bersama rekan saya Faitak Naufal Adelian dengan NIM 5251121. Kami akan mempresentasikan proposal penelitian berjudul Pengaruh Kondisi Sintesis Hidrotermal dan Konsentrasi Karbon Quantum Dots berbasis palm kernel cell pada komposit CKD SbUV4 untuk fotodegradasi rodamin B yang disusun untuk mata kuliah metode penelitian di bawah bimbingan Ibu Insinyur Nur Hidayati, Magister Teknik PhD IPM. Baik, langsung saja kita mulai. Selanjutnya yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara yang memiliki industri tekstil yang tinggi, sehingga memiliki limbah cair yang cukup tinggi juga. Salah satu limbah cair industri tekstil yaitu rodamin B. Pada penelitian dari Demelia dan Ambasana, ditemukan bahwa rodamin B menyebabkan kandungan CO2 suatu air meningkat sebanyak 30 kali lipat. Sehingga diperlukan metode pemurnian yang ramah lingkungan dan tidak menimbulkan limbah lagi. Salah satunya yaitu menggunakan fotokatalis. Di mana fotokatalis itu merupakan proses penguraian senyawa pencemar menggunakan bantuan cahaya dari katalis semikonductor. Ya, di sini semikonductor yang kami pilih yaitu bismut vanadat. Karena bismut vanadat itu memiliki celah pita energi sekitar 2,4 eV, yang itu berarti dapat aktifkan menggunakan cahaya tampak termasuk cahaya matahari. Untuk mengoptimalkan performa dari bismut vanadat, kami menggunakan carbon quantum dots, di mana carbon quantum dots itu nanopartikel karbon berukuran sangat kecil yang memiliki sifat optik dan elektronik yang tinggi, sehingga carbon quantum dots dikombinasikan dengan bismut vanadat membentuk komposit carbon quantum dots bismut vanadat, yang dimana carbon quantum dots sendiri itu meningkatkan kinerja fotokatalitik melalui dua mekanisme utama, yaitu transfer elektron, yang kedua yaitu up conversion luminescence. Di sini carbon quantum dots yang kami sintesis menggunakan palm kernel cell, di mana itu merupakan salah satu limbah yang sangat banyak di Indonesia. Sehingga dari sini kami mengharapkan bahwasanya limbah biomasa yang melimpah di Indonesia ini dapat dijadikan bahan baku carbon quantum dots, yang dimana dapat meningkatkan material fungsi bernilai tinggi. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, kami merumuskan 3 rumusan masalah. Pertama, yaitu bagaimana pengaruh suhu dan waktu sintesis hidrotermal terhadap karakteristik CKDs yang disintesis dari PKS. Kedua, bagaimana pengaruh variasi konsentrasi impregnasi CKDs, yaitu 5, 10, 30, dan 50 mg per gram BuV4 terhadap karakteristik struktur, gugus fungsi, ukuran kristalit, band gap, dan aktivitas fotokatalitik komposit CKDs BuV4. Ketiga, pada konsentrasi impregnasi CKDs berapakah komposit CKDs BuV4 berbasis PKS menunjukkan efisiensi degradasi dan konstanta laju reaksi tertinggi terhadap rodamin B di bawah cahaya tampak dibandingkan BuV4 murni. Tujuan pada penelitian ini yaitu yang pertama, menganalisis pengaruh suhu dan waktu sintesis hidrotermal terhadap karakteristik karbon quantum dots yang disintesis dari limbah cangkang kelapa sawit. Yang kedua, menganalisis pengaruh variasi konsentrasi impregnasi karbon quantum dots pada 5, 10, 30, dan 50 mg bismut vanadat terhadap karakteristik komposit karbon quantum dots bismut vanadat. Tujuan yang ketiga yaitu mengevaluasi konsentrasi karbon quantum dots pada komposit karbon quantum dots bismut vanadat berbasis palm kernel shell yang menunjukkan efisiensi degradasi tertinggi dan konsentrasi laju reaksi tertinggi terhadap rodamin B di bawah iradiasi cahaya tampak dibandingkan dengan bismut vanadat murni yang sebagai kontrol. Penelitian ini menggunakan 2 desain eksperimen. Yang pertama yaitu adalah rancangan acak lengkap 2 faktor, di mana untuk mengkaji pengaruh kondisi sintesis hidrotermal terhadap karakteristik CKDs. Variabel bebasnya adalah suhu hidrotermal yang terdiri dari 140 derajat Celcius sebagai T1, 160 Celcius sebagai T2, 180 Celcius sebagai T3, dan waktu hidrotermal yaitu 4 jam sebagai W1, 8 jam sebagai W2, dan 12 jam sebagai W3, di mana masing-masing diulangi 3 kali dan menghasilkan 9 kombinasi perlakuan. Variabel terikatnya meliputi ukuran kristalit, band gap, efisiensi degradasi rodamin B, dan konstanta laju reaksi. Variabel kontributor lain yaitu ukuran PKS 250 mes, massa PKS, rasio CKDs BuV4, massa katalis,
konsentrasi rodamin B, pH larutan, jenis dan intensitas cahaya, waktu kontak gelap, kecepatan pengadukan, dan waktu iradiasi. Untuk eksperimen kedua, yaitu menggunakan rancangan acak lengkap satu faktor, di mana di sini mengkaji pengaruh impregnasi karbon quantum dots terhadap karakteristik komposit karbon quantum dot bismufenadat dan aktivitas fotokatalik dehidrasi rodamin B. Variabel bebas dalam desain ini adalah konsentrasi impregnasi karbon quantum dots dengan 4 level, yaitu 5 mg, 10 mg, 30 mg, dan 50 mg. Setiap perlakuan diulang 3 kali dengan ditambah 3 sampel kontrol, yaitu bismufenadat murni tambah penambahan karbon quantum dots, sehingga total percobaan dalam desain ini adalah 15 percobaan. Variabel terikat yang diukur adalah efisiensi degradasi rodamin B dan konstanta laju reaksi, sedangkan variabel kontrol yang digunakan sama dengan eksperimen yang pertama. Dengan kedua desain eksperimen ini, kami berharap dapat memperoleh gambaran yang komprehensif tentang pengaruh kondisi sintesis karbon quantum dots sekaligus pengaruh komposisinya dalam komposisi terhadap performa katalitik. Selanjutnya ada prosedur penelitian, dimulai dari preparasi bahan baku CKDs, yaitu PKS dipilih dari industri pengolahan kelapa sawit setempat yang berkualitas baik dan kaya akan karbon. PKS dicuci dengan air mengalir, lalu air deionisasi sebanyak 3 kali, dikeringkan dalam oven pada 105 derajat Celcius selama 24 jam, dihancurkan menggunakan mortar, diayak dengan saringan durasi 50 mesh, lalu disimpan dalam wadah kedap udara pada suhu ruang. Lalu ada sintesis CKDs, di mana 2 gram serbuk PKS dicampur dengan 50 ml air deionisasi, lalu diaduk pada 400 rpm selama 30 menit. Campuran dimasukkan ke dalam Teflon Light Hydrothermal Autoclave berukuran 100 ml dan hanya terisi 65% karena sisanya sebagai ruang tekanan. Lalu dipanaskan sesuai variasi suhu, yaitu 140, 160, dan 180 derajat Celcius, serta waktu 4, 8, dan 12 jam. Setelah dingin, larutan disentrifugasi pada 8000 rpm selama 20 menit. Lalu supernatan diambil dan dimurnikan menggunakan dialisis 1-3,5 kDa selama 48 jam dengan pergantian air setiap 6 jam. Konsentrasi CKDs ditentukan dengan menguapkan 5 ml larutan pada 60 derajat Celcius hingga berat konstan, lalu larutan CKDs disimpan dalam botol coklat pada suhu 4 derajat Celcius. Langkah selanjutnya yaitu sintesis BeOVO4, di mana bismut dan vanadium dilarutkan dengan rasio 1:1 dalam asam nitrat, lalu diaduk pada 50 derajat Celcius selama 1 jam hingga terbentuk larutan kuning jernih. Kemudian ditambahkan NaOH secara bertahap hingga pH menyentuh 10, lalu diaduk 30 menit. Endapan dicuci hingga netral, dikeringkan pada 80 derajat Celcius selama 12 jam, kemudian dikalsinasi menggunakan oksigen pada 450 derajat Celcius selama 4 jam di furnace untuk membentuk struktur kristalit BeOVO4. Langkah selanjutnya yaitu komposit CKDs BeOVO4 menggunakan metode wet impregnation, di mana 1 gram BeOVO4 ditambahkan ke larutan CKDs sesuai target konsentrasi, yaitu 5, 10, 30, dan 50 mg. Lalu campuran disonifikasi selama 30 menit dan diaduk konstan selama 3 jam. Kemudian dievaporasi pada 80 derajat Celcius dan dikeringkan dalam oven 80 derajat Celcius selama 8 jam. Selanjutnya yaitu uji aktivitas fotokatalitik. Disiapkan 100 ml larutan rodamin B dan dicampur dengan 50 mg komposit CKDs BeOVO4, lalu diaduk dalam kondisi gelap selama 30 menit untuk mencapai kesetimbangan absorpsi-desorpsi. Lalu campuran dipaparkan lampu TL LED 22 watt yang berjarak 10 cm. Selama iradiasi, sampel diambil sebanyak 3 ml setiap 30 menit selama 120 menit iradiasi. Lalu disentrifugasi dan diukur absorbansinya menggunakan UV vis pada 553 nm dan persentase degradasi menggunakan rumus efisiensi degradasinya. Sebagai pembanding, dilakukan 3 pengujian kontrol, yaitu fotolisis, di mana rodamin B tanpa katalis disinari, fotokatalisis BeOVO4 murni, di mana rodamin B ditambah dengan BeOVO4 murni lalu disinari, dan absorpsi gelap, di mana rodamin B ditambah komposit CKDs BeOVO4 tanpa cahaya.
Setelah data eksperimen diketahui, langkah berikutnya yaitu analisis data secara statistik. Untuk desain RAL 3x3, yaitu menganalisis pengaruh suhu hidrotermal dan waktu hidrotermal terhadap karakteristik karbon quantum dots yang dihasilkan, kami menggunakan analisis varian 2 faktor dengan taraf signifikansi alfa 5%. Dari analisis ini, kami memiliki 2 faktor sekaligus yang divariasikan dengan kami ingin mengetahui apakah masing-masing faktor tersebut berdiri mandiri atau ada interaksi. Ada 3 hipotesis yang diuji pada uji ini. Yang pertama, apakah suhu hidrotermal secara signifikan mempengaruhi karakteristik karbon quantum dots? Yang kedua, apakah waktu hidrotermal secara signifikan mempengaruhi karakteristik karbon quantum dots? Yang ketiga, apakah ada interaksi antara faktor pertama dan kedua, yaitu pengaruh suhu terhadap karakteristik karbon quantum dots bergantung pada berapa lama waktu yang digunakan atau sebaliknya. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka pengaruh tersebut dinyatakan signifikan. Jika F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka pengaruh tersebut tidak signifikan. Apabila hasil signifikan, dilakukan uji menggunakan uji Tukey AISD untuk mengidentifikasi kombinasi perlakuan suhu dan waktu mana yang berbeda nyata satu sama lain, serta menentukan kondisi hidrotermal yang optimal yang menghasilkan karbon quantum dots dengan karakteristik fotokatalitik terbaik. Sementara itu, data dari desain RAL 1 faktor, yaitu menganalisis pengaruh konsentrasi impregnasi karbon quantum dots terhadap 1 gram bismut vanadat, digunakan analisis varian 1 faktor dengan taraf signifikansi 5%, alfa 5%. Pada sini yang menjadi konsennya yaitu konsentrasi karbon quantum dots dari 5, 10, 30, dan 50 mg per gram bismut vanadat memberikan pemberitaan nyata secara statistik terhadap efisiensi degradasi rotamin B dan konstanta laju reaksi dibandingkan satu sama lain maupun dibandingkan kontrol bismut vanadat murni. Jika p-value-nya kurang dari 0,5, maka konsentrasi karbon quantum dots dinyatakan signifikan. Sebaliknya, itu jika lebih dari 0,5, maka karbon quantum dots dinyatakan tidak signifikan. Jika signifikan, dilanjut uji Tukey AISD. Selanjutnya, dapat diidentifikasi dengan tepat apakah konsentrasi impregnasi karbon quantum dots yang optimal, yaitu konsentrasi yang menghasilkan efisiensi degradasi dan konstanta laju reaksi tertinggi. Dengan kombinasi dua analisis statistik ini, kami dapat menjawab ketiga rumus masalah penelitian secara sistematis dan terukur. Penelitian ini dirancang berlangsung selama 3 bulan, terbagi dalam 4 fase, yaitu persiapan. Pada bulan pertama, di minggu 1 hingga kedua, penelitian yaitu melakukan sintesis CKDIS BFV4, melakukan komposit dan uji fotokatalitik di bulan ke-1 minggu ketiga hingga bulan kedua minggu kedua, lalu analisis kinetika dan statistik di bulan 2 minggu ketiga hingga bulan ketiga minggu kedua, dan penulisan laporan yang berjalan beringan hingga akhir bulan ketiga. Demikianlah pemaparan kami mengenai proposal penelitian berjudul pengaruh kondisi sintesis hidrotermal dan konsentrasi karbon quantum dots berbasis paham komersial pada komposit karbon quantum dots bismut vanadat untuk fotodegradasi rotamin B. Dari pemaparan ini dapat diambil ringkasannya sebagai berikut, yaitu memanfaatkan limbah cangkang kelapa sawit dan sebagai sumber karbon quantum dots yang berkelanjutan, mengoptimalkan kondisi sintesis hidrotermal karbon quantum dots, dan menemukan konsentrasi impregnasi karbon quantum dots yang menghasilkan komposit karbon quantum dots bismut vanadat dengan performa fotokatalitik terbaik dalam mendegradasi rotamin B di bawah cahaya tambak. Kami berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan teknologi pengolahan limbah tekstil berbasis fotokatalis yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Insinyur Nur Hidayati, MT, PhD, IPM, atas bimbingan yang diberikan, serta kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan proposal ini. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.